Bayangkan dua saudara lahir dari rahim yang sama, dibesarkan di rumah yang sama, tapi suatu hari kedua yang terpaksa terpisah karena perbedaan keyakinan, luka sejarah dan ambisi kekuasaan. Itulah India dan Pakistan, dua negara yang sejak kemerdekaannya pada 1947 terikat dalam hubungan rumit yang lebih mirip dendam daripada diplomasi. Konflik ini bukan sekedar tentang agama, wilayah, atau politik. Ia adalah warisan dari perjajahan, pecahnya identitas, dan trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pertanyaan sederhananya, kenapa dua negara yang punya akar budaya yang begitu mirip justru saling membenci hingga hari ini? Semuanya bermula dari tepat akhir dari kekuasaan kolonial Inggris di anak benua India. Ketika itu, keputusan diambil untuk memisahkan wilayah mayoritas Muslim menjadi Pakistan dan wilayah mayoritas Hindu untuk menjadi India. Tapi pemisahan itu bukan hanya membelah peta, ia membelah keluarga, sahabat, dan bahkan nyawa manusia. Dalam waktu singkat, sekitar 15 juta orang terpaksa mengungsi, sekitar 1 hingga 2 juta jiwa tewas dalam kekacauan yang menyertai pemisahan India, yang kini dikenal sebagai The Partition. Kekerasan pecah di mana-mana. Kereta api yang semula penuh pengungsi tiba di stasiun hanya menyisakan mayat. Ratusan ribu perempuan diperkosa, diculik, atau dibunuh, dan luka itu masih terus terasa sampai sekarang. Dari Partition, para konflik menjalar ke wilayah Kashmir, sebuah daerah pegunungan indah yang jadi rebutan India dan Pakistan hingga hari ini. Sejak 1947, kedua negara telah berperang 3 kali karena Kashmir dan berkali-kali nyaris masuk ke Perang Dunia Ketiga karena satu alasan sederhana. Kedua negara punya senjata nuklir. Tapi pertanyaannya, kenapa Kashmir? Kenapa daerah kecil ini bisa mengancam perdamaian dunia? Jawabannya rumit tapi jelas. Kashmir dihuni oleh mayoritas Muslim. Tapi saat Partition, wilayah ini bergabung dengan India karena Maharaja seorang Hindu, Pakistan merasa itu tidak adil, sementara India menganggap itu sah. Dan sejak saat itu, Kashmir menjadi simbol bagi Pakistan. Ini simbol ketidakadilan, begitu India, ini simbol integritas nasional. Dan di balik perebutan ini, rakyat Kashmir menderita. Mereka hidup dalam ketakutan. Di tengah bayang-bayangan tentara, milisi bersenjata, dan pelanggaran HAM. Ribuan nyawa telah hilang, jutaan hidup dalam ketidakpastian, dan dunia hanya menonton. Tapi konflik ini tak berhenti di medan perang. Ia menjalar ke dalam budaya, politik, bahkan industri hiburan. Di India, orang Pakistan sering digambarkan sebagai musuh. Di Pakistan sendiri, orang India tak kalah dicurigai. Bahkan film musik dan olahraga sering jadi medan perang yang tak kasat mata. Pemain kriket diboikot, aktor dilarang tampil, dan rakyat di kedua negara dipaksa untuk saling membenci. Media ikut memperkeruh berita bombastis, narasi patriotisme berlebihan, dan hasutan politik membuat konflik ini terus hidup. Padahal banyak rakyat biasa di India dan Pakistan yang tak ingin berperang. Mereka hanya ingin hidup damai, mencintai siapa yang mereka dicintai, dan bangga pada budaya yang seharusnya bisa saling melengkapi. Lalu, kenapa konflik ini sulit diselesaikan? Salah satunya karena perang bisnis. Ketegangan membuat anggaran militer meningkat, membuat politisi bisa bermain narasi nasionalisme saat elektabilitas menurun, dan yang lebih menyedihkan, konflik membuat rakyat lupa pada masalah lain, kemiskinan, korupsi, pendidikan yang tertinggal. Bahkan ketika kedua negara dilanda pandemi, mereka tetap lebih fokus memperkuat militer. Padahal virus tak peduli kamu Hindu atau Muslim, India atau Pakistan. Virus menyerang semuanya, tapi trauma kolektif terlalu dalam dan dendam terlalu nyaman untuk dipelihara. Tapi apakah damai itu mustahil? Tidak ada harapan. Di banyak sudut, rakyat muda di kedua negara mulai berbicara lewat media sosial, podcast, film independen. Mereka berusaha membongkar narasi lama. Mereka mulai saling menyapa, saling tertawa, dan terpenting, saling mendengarkan. Karena damai bukan datang dari perjanjian elit, tapi dari hati yang berani mengampuni. Dan untuk mengampuni, kita harus berani mengingat. Tapi kenyataannya, damai bukan sekedar mimpi. Ia adalah pilihan yang sulit, penuh luka, tapi juga penuh kemungkinan. Generasi muda hari ini tidak dibebani oleh pilihan-pilihan pemisahan seperti di masa lalu. Mereka tidak ikut serta dalam perang 1947, tidak melihat langsung trauma Partition, tidak menyaksikan pembunuhan massal di Kashmir. Namun anehnya, luka itu tak diwariskan lewat cerita, lewat buku sejarah.
yang berat sebelah dan lewat narasi-narasi kebencian yang ditanamkan sejak kecil. Inilah tugas kita hari ini, memutus rantai warisan kebencian itu. Mulai mempertanyakan apa yang kita tahu tentang musuh. Mulai bertanya, siapa yang diuntungkan dari dendam yang tak kunjung usai ini? Apakah benar rakyat ingin perang? Ataukah elit politik yang memelihara narasi itu untuk menjaga kekuasaan? Ketika kita sadar bahwa musuh terbesar bukanlah orang yang berbeda agama atau negara, tapi rasa takut dan prasangka yang tumbuh dari ketidaktahuan, disitulah titik awal perdamaian muncul. Bayangkan di suatu masa depan pelajar dari Mumbai dan Islamabad bisa duduk dalam satu meja diskusi, bukan untuk saling debat siapa yang paling benar, tapi untuk sama-sama bertanya, bagaimana bisa kita hidup lebih baik bersama-sama. Bayangkan si orang seniman dari Karachi bisa menggambar mural perdamaian di jalan New Delhi, dan orang-orang memotretnya bukan untuk mengecam, tapi untuk merayakan, karena kita semua pada dasarnya hanya ingin diakui, ingin dihargai, ingin hidup damai. Mungkin video ini tak akan mengubah dunia, tapi jika ia bisa mengubah satu sudut pandang saja, membuka satu hari yang sebelumnya tertutup oleh prasangka, maka itu cukup. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar, dunia hanya kekurangan orang yang mau mendengarkan, memahami, dan memberi ruang bagi luka orang lain. Dan ketika kita berani melihat musuh kita sebagai manusia dengan air mata, keluarga, dan impian yang sama, disitulah batas antar negara perlahan memudar. Ini bukan soal India atau Pakistan, ini soal kita semua. Apakah kita ingin terus hidup dan mewarisi konflik yang dibuat oleh masa lalu? Atau kita ingin membangun masa depan dengan tangan dan hati kita sendiri?